Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hamzah dari kelas 10 MIPA 1. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang usaha dan energi dan juga akan melakukan praktikumnya. Langsung saja ke pengertian. Apa itu usaha? Usaha dalam ilmu fisika adalah besarnya energi yang diberikan untuk memindahkan sebuah benda atau objek. Usaha sangat dipengaruhi oleh dorongan atau tarikan, sehingga dapat disimpulkan bahwa usaha dihasilkan oleh gaya yang dikerjakan pada suatu benda sehingga benda itu berpindah tempat. Untuk mencari besar usaha, terdapat rumus yang bisa digunakan, yaitu W sama dengan F dikalikan S, dengan keterangan W sama dengan usaha dalam satuan Joule, F sama dengan gaya dalam satuan Newton, dan S merupakan perpindahan dalam satuan meter. Berlanjut ke pengertian energi. Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja, atau melakukan suatu perubahan. Ada beberapa jenis energi yang umum sehingga dapat ditemukan di kehidupan sehari-hari, yaitu 1. Energi kinetik. Energi kinetik adalah energi yang disebabkan oleh gerak suatu benda yang memiliki massa atau berat, sehingga semua benda yang bergerak dengan kecepatan tertentu memiliki energi kinetik. Sedangkan semua benda yang diam tidak memiliki energi kinetik. Rumus dari energi kinetik itu sendiri adalah EK sama dengan setengah dikalikan M dikali V kuadrat. Dengan keterangan M sama dengan massa dalam satuan kilogram dan V sama dengan kecepatan dalam satuan meter per sekon. Kedua, energi potensial. Energi potensial atau energi potensial gravitasi adalah energi yang tersimpan pada benda karena kedudukan atau posisi benda terhadap titik acuannya. Biasanya ketinggian benda diukur dari permukaan tanah. Dari pengertian tersebut, kita bisa tahu bahwa benda yang diam namun berada di ketinggian tertentu, maka akan memiliki energi potensial. Rumus dari energi potensial sendiri adalah EP sama dengan M kali G kali H. Dengan keterangan M sama dengan massa dalam satuan kilogram, G merupakan percepatan umum dari gravitasi, biasanya menggunakan nilai 10 meter per sekon kuadrat. Dan H merupakan ketinggian benda tersebut, dan ditulis dalam satuan meter. Hubungan usaha dan energi. Hubungan usaha dan energi adalah konsep yang menjelaskan bagaimana usaha dapat mengubah energi potensial ataupun energi kinetik benda. Hubungan usaha dan energi potensial secara matematis dapat ditulis sebagai berikut. W sama dengan delta EP. Sedangkan hubungan usaha dan energi kinetik secara matematis dapat ditulis sebagai berikut. W sama dengan delta EK. Berlanjut ke dalam praktikum, alat dan bahan yang kita butuhkan untuk melakukan praktikum ini adalah pertama-tama, alat kita membutuhkan timbangan, lebih tepatnya timbangan digital untuk mengukur berat dari masing-masing kelereng yang akan kita gunakan. Kedua, kita memerlukan meteran untuk mengetahui tinggi setiap pantulan kelereng. Dan terakhir, kita bisa menggunakan alat tulis seperti pensil atau pulpen untuk menandai ketinggian pantulan dari kelereng. Dan bahan yang kita perlukan adalah 3 buah kelereng dengan ukuran yang berbeda-beda. Di sini saya menggunakan kelereng besar, sedang, dan kecil. Langkah praktikum. Pertama, siapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Kedua, ukur tinggi badan Anda sebagai titik acuan pada saat praktikum. Ketiga, jatuhkan kelereng dari ujung kepala. Keempat, ambil kelereng pada pantulan pertama dengan ketinggian maksimum dan ukur ketinggiannya. 5. Ulangi langkah ketiga dan keempat sampai 3 pantulan. Keenam, ulangi langkah ketiga, keempat, dan kelima pada ketiga jenis kelereng yang berbeda ukurannya. Ketujuh, hitunglah energi potensial, energi kinetik, serta usaha yang dihasilkan dari ketiga jenis kelereng tersebut. 8. Langkah terakhir, buatlah tabel hasil praktikum. Ini adalah
rekaman video yang saya lakukan untuk praktikum ini. Bisa dilihat saya menandai tempat jatuhnya kelereng dan menandakan ketinggian maksimalnya pada tiap pantulan hingga mendapatkan 3 buah pantulan. Berlanjut ke perhitungan pada energi potensial kelereng besar. Diketahui ketinggian tinggi badan adalah 165 cm, diubah ke meter menjadi 1,65 meter. Ketinggian pantulan pertama adalah 82 cm. Jika diubah ke meter, maka akan menjadi 0,82 meter. Dan ketinggian pantulan kedua adalah 50 cm. Dan jika diubah ke meter akan menjadi 0,5 meter. Ketinggian pantulan ketiga adalah 21 cm. Diubah ke meter menjadi 0,21 meter. Sedangkan masanya adalah 20 gram. Dan jika diubah ke kilogram akan menjadi 0,02 kilogram. Ditanya, energi potensial pantul 1, energi potensial pantul 2, dan energi potensial pantul 3. Perhitungan, energi potensial menggunakan rumus massa dikalikan percepatan umum gravitasi dikalikan ketinggian. Untuk mencari energi potensial utama, maka 0,02 dikalikan dengan percepatan umum gravitasi 10 dikalikan dengan ketinggian tinggi badan, yakni 1,65 meter. Didapatkan hasil berupa 0,33 Joule. Untuk energi potensial pantul 1, masih menggunakan rumus yang sama, tetapi ketinggian menggunakan ketinggian dari pantulan 1. Sehingga M dikalikan G dikalikan H sama dengan 0,02 dikali 10 dikali 0,82 dan dapat hasil 0,16 Joule. Energi potensial pantul 2 masih sama dengan energi potensial pantul 1. Hanya saja ketinggiannya menggunakan ketinggian dari pantulan kedua. Didapatkan perhitungan 0,02 dikalikan 10 dan dikalikan 0,5. Maka didapatkan hasil 0,1 Joule. Energi potensial pantul 3 menggunakan rumus massa dikalikan percepatan umum gravitasi dikalikan ketinggian pantulan ketiga. Sehingga didapatkan perhitungan 0,02 dikalikan 10 dikali 0,21 sama dengan 0,04 Joule. Energi potensial kelereng sedang. Diketahui ketinggian badan atau tinggi badan adalah 1,65 meter. Tinggi pantulan pertama adalah 0,83 meter. Dan tinggi pantulan kedua adalah 0,54 meter. Dan ketinggian pantulan ketiga 0,33 meter. Massa dari kelereng sedang adalah 6 gram. Dan jika diubah ke kilogram akan menjadi 0,006 kilogram. Ditanya, adalah energi potensial pantul 1, energi potensial pantul 2, energi potensial pantul 3. Perhitungan, energi potensial sama dengan massa dikalikan percepatan umum gravitasi dikalikan ketinggian. Energi potensial sama dengan 0,006 dikalikan 10 dikali 1,65 didapatkan hasil 0,1 Joule. Pada energi potensial pantul 1 masih menggunakan rumus yang sama dan ketinggiannya menggunakan ketinggian pantulan pertama. Didapatkan perhitungan 0,006 dikalikan 10 dikali 0,83 sama dengan 0,05 Joule. Pada energi potensial pantul 2 menggunakan rumus M kali G kali H. Dengan H merupakan ketinggian pantulan kedua. Didapatkan perhitungan 0,006 dikalikan 10 dikali 0,54 sehingga mendapatkan hasil 0,03 Joule.
Pada energi potensial pantul 3 masih menggunakan rumus yang sama dan hanya diganti dengan ketinggian pantulan ketiga. Didapatkan perhitungan 0,006 dikalikan 10 dikali 0,33. Hasilnya adalah 0,02 Joule. Energi potensial kelereng kecil. Diketahui tinggi badan 1,65 meter, ketinggian pantulan pertama 0,85 meter, pantulan kedua 0,6 meter, pantulan ketiga 0,39 meter, dan massa kelereng kecil adalah 2 gram atau setara dengan 0,002 kg. Ditanyakan energi potensial pantul 1, pantul 2, dan pantul 3. Perhitungan masih sama menggunakan rumus massa dikalikan percepatan umum gravitasi dikalikan ketinggian. Energi potensial sama dengan 0,002 dikali 10 dikali 1,65. Hasilnya adalah 0,033 Joule. Pada pantulan pertama, menggunakan ketinggian pantul 1, didapatkan perhitungan 0,002 dikali 10 dikali 0,85 dan mendapatkan hasil 0,017 Joule. Pada energi potensial pantul 2 menggunakan ketinggian dari pantulan kedua yakni 0,6 meter. Dapatkan perhitungan 0,002 dikali 10 dikali 0,6. Maka mendapatkan hasil 0,012 Joule. Dan pada energi potensial pantul 3 menggunakan ketinggian dari pantulan ketiga yakni 0,39 meter. Maka dapat perhitungan 0,002 dikalikan 10 dikali 0,39. Maka mendapat hasil 0,0078 Joule. Berlanjut ke energi kinetik kelereng besar. Diketahui tinggi badan 1,65 meter, pantulan pertama 0,82 meter, pantulan kedua 0,5 meter, pantulan ketiga 0,21 meter. Massa 20 gram atau 0,02 kg. Ditanya energi kinetik pantul 1, pantul 2, dan pantul 3. Perhitungan. Pertama-tama kita harus mencari dulu kecepatan jatuh dari kelereng tersebut dengan menggunakan rumus akar 2 dikalikan G dikali H sama dengan akar 2 dikali 10 dikali 1,65 mendapatkan kecepatan 5,74 meter per sekon. Berlanjut ke rumus energi kinetik yakni setengah dikali M dikali V kuadrat. Maka angka-angka tadi dapat dimasukkan sehingga mendapatkan perhitungan setengah dikali 0,02 dikali 5,74 kuadrat. Maka energi kinetik yang dihasilkan adalah sebesar 0,33 Joule. Pada energi kinetik pantul 1 masih mengulangi langkah yang sama. Kita mencari terlebih dahulu kecepatan jatuh dari kelereng tersebut. Tetapi pada perhitungan kali ini ketinggian H menggunakan ketinggian H1 atau ketinggian pada pantulan pertama, sehingga mendapatkan perhitungan akar 2 dikali 10 dikali 0,82. Hasilnya adalah 4,05 meter per sekon. 0,5 meter per sekon dapat dimasukkan ke rumus energi kinetik, yakni setengah dikali M dikali V kuadrat. Mendapatkan perhitungan setengah dikali 0,02 dikali 4,05 kuadrat dan mendapatkan hasil sebesar 0,16 Joule. Pada energi kinetik pantul 2 masih menggunakan cara yang sama, yakni mencari terlebih dahulu kecepatan dengan rumus akar 2 GH dan hanya digantikan dengan ketinggian pantulan kedua. Maka didapatkan kecepatan 3,16 meter per sekon. Kecepatan 3,16 meter per sekon dapat dimasukkan ke dalam rumus energi kinetik, yakni setengah dikalikan 0,02 dikali 3,16 kuadrat. Didapatkan hasil 0,1 Joule. Pada energi kinetik pantul 3
Pada saat mencari kecepatan, H digantikan dengan ketinggian pada pantulan ketiga, yakni 0,21 meter. Maka akar 2 dikali 10 dikali 0,21 mendapatkan hasil berupa 2,05 meter per sekon. Dan dimasukkan ke dalam rumus energi kinetik, yakni setengah dikalikan M dikali V kuadrat sama dengan setengah dikali 0,02 dikali 2,05 kuadrat, mendapatkan hasil 0,04 Joule. Berlanjut ke energi kinetik lereng sedang. Diketahui ketinggian tinggi badan 1,65 meter, tinggi pantulan pertama 0,83 meter, tinggi pantulan kedua 0,54 meter, dan tinggi pantulan ketiga 0,33 meter. Massa sama dengan 0,006 kg. Langsung saja ke perhitungan. Pertama-tama mencari terlebih dahulu kecepatan menggunakan rumus akar 2GH. H pada energi kinetik yang pertama menggunakan ketinggian badan, ya ini 1,65 meter, dan mendapatkan kecepatan sebesar 5,74 meter per sekon. Energi kinetik sama dengan setengah dikalikan M dikali V kuadrat sama dengan setengah dikali 0,006 dikali 5,74 kuadrat sama dengan 0,1 Joule. Lanjut pada energi kinetik pantul 1, V sama dengan akar 2GH. H di sini menggunakan ketinggian dari pantulan pertama, yakni 0,83 meter. Mendapatkan kecepatan 4,07 meter per sekon. Kecepatan 4,07 meter per sekon dapat dimasukkan ke dalam rumus perhitungan energi kinetik pantul 1, yakni setengah dikali 0,006 dikali 4,07 kuadrat. Maka didapatkan hasil sebesar 0,05 Joule. Pada energi kinetik pantul 2 masih menggunakan cara yang sama, yakni V sama dengan akar 2GH sama dengan 2 dikali 10 dikalikan ketinggian pantulan kedua, yakni 0,54 meter. Didapatkan hasil sebesar 3,29 meter per sekon. Dan dimasukkan ke dalam rumus energi kinetik. Energi kinetik sama dengan setengah dikali 0,006 dikali 3,29 kuadrat. Maka didapatkan hasil sebesar 0,03 Joule. Dan pada energi kinetik pantul ketiga masih menggunakan akar 2GH dan H-nya menggunakan ketinggian dari pantulan ketiga, yakni sebesar 0,33 meter. Dan dari perhitungan tersebut didapatkan kecepatan sebesar 2,57 meter per sekon. Dapat dimasukkan ke rumus energi kinetik, yakni setengah dikali M dikali V kuadrat. Energi kinetik sama dengan setengah dikalikan 0,006 dikali 2,57 kuadrat sama dengan 0,02 Joule. Berlanjut pada energi kinetik lereng kecil. Diketahui tinggi badan 1,65 meter, tinggi pantulan pertama 0,85 meter, tinggi pantulan kedua 0,6 meter, tinggi pantulan ketiga 0,39, dan massa lereng kecil adalah 0,002 kg. Berlanjut pada perhitungan, kecepatan sama dengan akar 2 dikali G dikali H sama dengan akar 2 kali 10 dikali 1,65 sama didapatkan kecepatan sebesar 5,74 meter per sekon. Dan dimasukkan ke dalam rumus energi kinetik, yakni setengah dikali M dikali V kuadrat. Energi kinetik sama dengan setengah dikali 0,002 dikali 5,74 kuadrat. Maka didapat hasil 0,033 Joule. Berlanjut pada energi kinetik lereng kecil pantul 1. Mencari terlebih dahulu kecepatan dengan rumus akar 2GH dan ketinggiannya adalah 0,85. Kita masukkan ketinggian 0,85 meter ke dalam rumus ini dan akan mendapatkan hasil sebesar 4,12 meter per sekon.
hasil 4,12 meter per sekon, kita masukkan ke dalam rumus energi kinetik pada bagian V kuadrat dan akan mendapatkan perhitungan 1/2 dikali 0,002 dikali 4,12 kuadrat dan hasilnya adalah 0,017 Joule. Berlanjut pada energi kinetik kedua, masih mencari kecepatan dengan akar 2GH, hanya menggunakan ketinggian sebesar 0,6 meter dan mendapatkan hasil sebesar 3,46 meter per sekon. Dimasukkan ke dalam rumus energi kinetik, yakni setengah mv kuadrat, maka setengah dikalikan dengan massa kelereng, yakni 0,002 dikali 3,46 kuadrat. Maka didapatkan hasil energi kinetik sebesar 0,012 Joule. Lanjut pada energi kinetik pantul 3, masih mencari kecepatan terlebih dahulu dengan cara akar 2 dikalikan G dikali H. V sama dengan akar 2 dikali 10 dikalikan ketinggian pantulan ketiga, yakni 0,39 meter. Maka didapatkan kecepatan sebesar 2,79 meter per sekon. Energi kinetik 3 sama dengan setengah dikali mv kuadrat. Energi kinetik 3 sama dengan setengah dikali 0,002 dikali 2,79 kuadrat. Maka didapatkan hasil sebesar 0,0078 Joule. Usaha energi potensial kelereng besar atau WEP. Diketahui energi potensial sama dengan 0,33 Joule, energi potensial pantul 1 sama dengan 0,16 Joule, energi potensial pantul 2 sama dengan 0,1 Joule, energi potensial pantul 3 sama dengan 0,04 Joule. Berlangsung ke perhitungan untuk mencari usaha energi potensial 1, maka bisa menggunakan delta EP 1, yakni EP dikurangi dengan nilai EP1, yakni 0,33 dikurangi 0,16 dan mendapatkan hasil sebesar 0,17 Joule. Pada usaha energi potensial 2 sama dengan delta EP2, yakni EP dikurangi EP2. Jadi 0,33 dikurangi 0,1 mendapatkan hasil sebesar 0,23. Dan pada usaha energi potensial 3, delta EP sama dengan EP dikurangi EP3 sama dengan 0,33 dikurangi 0,04, ya, sebesar 0,29 Joule. Untuk usaha energi potensial kelereng sedang, diketahui energi potensial sama dengan 0,1 Joule. Energi potensial 1 0,05 Joule, energi potensial pantul 2 sama dengan 0,03 Joule, energi potensial pantul 3 sama dengan 0,02 Joule. Ditanya usaha energi potensial 1, 2, dan 3. Berlangsung ke perhitungan, usaha energi potensial pantul 1 sama dengan delta EP1 sama dengan EP dikurangi EP1. Nilai EP adalah 0,1 dikurangi dengan nilai EP1, yakni 0,05, dan mendapatkan hasil sebesar 0,05 Joule. Pada usaha energi potensial 2, yakni delta EP2 sama dengan EP dikurangi EP2 sama dengan 0,1 dikurangi 0,03 sebesar 0,07 Joule. Dan pada usaha energi potensial 3, maka delta energi potensial 3 sama dengan energi potensial dikurangi energi potensial 3. Ya, energi potensial adalah 0,1 dikurangi nilai energi potensial 3 0,02, maka akan mendapatkan hasil 0,08 Joule. Ulangi, usaha energi potensial kelereng kecil. Diketahui EP sama dengan 0,03 Joule, EP1 sama dengan 0,017 Joule, EP2 sama dengan 0,012 Joule, dan EP3 sama dengan 0,078 Joule. Perhitungan usaha energi potensial 1 sama dengan delta energi potensial 1 sama dengan energi potensial dikurangi energi potensial 1.
energi potensial memiliki nilai sebesar 0,03 dikurangi energi potensial 1 yang memiliki nilai sebesar 0,017. Maka didapatkan hasil sebesar 0,013. Pada usaha energi potensial 2, menggunakan delta energi potensial 2, yakni energi potensial dikurangi energi potensial 2. Energi potensial memiliki nilai sebesar 0,03 dikurangi dengan energi potensial 2 yang memiliki. Pada usaha energi potensial 2, menggunakan delta energi potensial 2 sama dengan energi potensial dikurangi energi potensial 2 sama dengan 0,03 dikurangi 0,012 sama dengan 0,018 Joule. Dan pada usaha energi potensial 3, menggunakan delta energi potensial 3 di mana nilai energi potensial dikurangi dengan energi potensial 3 dan mendapatkan besaran sekitar 0,03 dikurangi 0,0078. Maka akan mendapatkan hasil sebesar 0,00222. Berlanjut ke usaha energi kinetik kelereng besar. Diketahui energi kinetik sama dengan 0,33 Joule, energi kinetik 1 0,16 Joule, energi kinetik 2 sama dengan 0,1 Joule, dan energi kinetik 3 sama dengan 0,04 Joule. Perhitungan usaha energi kinetik 1 sama dengan delta energi kinetik 1. Maka energi kinetik dikurangi dengan energi kinetik 1, yakni 0,33 dikurangi 0,16. Maka akan mendapatkan hasil sebesar 0,17 Joule. Pada usaha energi kinetik 2, menggunakan delta energi kinetik 2, yakni energi kinetik dikurangi energi kinetik 2. Mendapatkan nilai 0,33 dikurangi 0,1 dan mendapatkan hasil sebesar 0,23 Joule. Pada usaha energi kinetik 3, menggunakan delta energi kinetik 3, yakni energi kinetik dikurangi dengan energi kinetik pantulan ketiga. Energi kinetik memiliki nilai sebesar 0,33 dikurangi dengan nilai energi kinetik 3 yang sebesar 0,04, maka akan mendapatkan hasil 0,29 Joule. Berlanjut ke usaha energi kinetik kelereng sedang. Diketahui energi kinetik kelereng sedang adalah 0,1 Joule. Pada energi kinetik pantul 1, nilainya sebesar 0,05 Joule, dan energi kinetik 2 nilainya sebesar 0,03 Joule. Dan pada energi kinetik 3 nilainya sebesar 0,02 Joule. Perhitungan usaha sama dengan energi kinetik. Usaha energi kinetik sama dengan delta energi kinetik 1 sama dengan energi kinetik dikurangi energi kinetik 1 sama dengan 0,1 dikurangi 0,05 dan mendapatkan hasil 0,05. Pada usaha energi kinetik 2, menggunakan delta energi kinetik 2, yakni EK dikurangi EK2 sama dengan 0,1 dikurangi 0,03 dan akan memperoleh hasil sebesar 0,07 Joule. Dan pada usaha energi kinetik 3, menggunakan delta energi kinetik pantulan ketiga dengan energi kinetik dikurangi energi kinetik 3. Energi kinetik bernilai 0,1 dikurangi dengan energi kinetik 3 yang bernilai 0,02, maka akan mendapatkan hasil 0,08 Joule. Usaha energi kinetik kelereng kecil. Diketahui energi kinetik sama dengan 0,03 Joule, energi kinetik 1 0,017 Joule, kinetik 2 0,012 Joule, dan energi kinetik 3 sama dengan 0,0078 Joule. Perhitungan usaha energi kinetik 1 sama dengan delta energi kinetik 1 sama dengan energi kinetik dikurangi energi kinetik 1. Energi kinetik bernilai 0,03 dikurangi dengan energi kinetik pantulan 1 yang bernilai 0,017, maka akan mendapatkan hasil 0,013. Pada usaha energi kinetik 2, menggunakan delta energi kinetik 2, yakni energi kinetik dikurangi energi kinetik 2. Energi kinetik bernilai 0,03 dikurangi dengan energi kinetik 2 yang bernilai 0,012. Maka akan mendapatkan hasil sebesar 0,018 Joule. Sedangkan pada
Sedangkan pada usaha energi kinetik 3 sama dengan energi delta energi kinetik 3 sama dengan energi kinetik dikurangi energi kinetik 3. Energi kinetik bernilai 0,03 dikurangi dengan energi kinetik 3, yakni sebesar 0,0078, akan mendapatkan hasil sebesar 0,00222 Joule. Lanjut, ini adalah tabel hasil praktikum dan perhitungan yang sudah dihitung tadi. Dapat dilihat dengan jelas nilai-nilainya sebagai berikut. Baiklah, mungkin sekian praktikum dan presentasi dari saya tentang materi usaha dan energi. Saya Muhammad Hamzah dari kelas 10 MIPA 1 mengundurkan diri dan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.